Selamat pagi anak didik kami sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Kita ketahui Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat, maka secara perlahan-lahan akan tercipta budaya baru. Kita lihat yang selanjutnya. 3. Faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau terisolasi, mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga tercipta atau menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan lainnya. Nah, kita simak yang berikutnya ya nak. Nah, faktor yang keempat yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan dibedakan menjadi dua, yakni ras dan suku. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu ras Papua Melanezoid, ras Negroid, ras Widoid, dan ras Mongoloid. Suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Nah, selanjutnya dari pembelajaran 4, memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, anak didik kami, semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Sumpah Pemuda kedua merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pertama. Kongres Sumpah Pemuda kedua menghasilkan sebuah sumpah, yaitu Sumpah Pemuda. Perhatikan Sumpah Pemuda sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian anak didik kami, perbedaan antar suku di Indonesia. Perbedaan antar suku di Indonesia terletak pada bahasa, adat istiadat, serta sistem kekerabatan. 1. Adat istiadat. Adat istiadat ini meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Nah, misalnya kebiasaan yang menjadi adat istiadat sudah dijalankan secara turun-temurun oleh suatu suku.
Nah, kedua yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah setiap suku biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah atau laki-laki, garis ibu atau perempuan, atau kedua-duanya. Nah, misalnya suku Batak itu adalah garis keturunannya berdasarkan garis ayah. Nah, kalau di Minang itu ada garis dari keturunan perempuan, yaitu dari ibu. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal yang berikut. 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, dengan demikian pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Selamat belajar. Terima kasih.